Selamat bertemu kembali di tutorial kita lanjutan mengenai pengolahan teks. Di sini kita akan melanjutkan pengolahan kata menggunakan word cloud di R. Nah, seperti sebelumnya kita mencontohkan kalau datanya itu sudah jadi. Nah, bagaimana kalau datanya itu belum jadi? Data yang kita olah itu adalah data yang berasal dari web. Jadi nanti kalau Anda menjadi analisis dari sebuah company yang kemudian ingin mengecek ini tren satu minggu dari berita-berita yang ada di sebuah koran, di sebuah web di internet, itu kecenderungannya kemana. Nah, di sana nanti kita bisa tampilkan. Nah, yang pertama kita membutuhkan library TM. Jadi kita membutuhkan library yang digunakan untuk melakukan scraping ya di web. Terus kemudian kita juga perlu snowball C, lalu kita juga perlu word cloud ya, Airfast dulu, Airfast ini untuk web scraping, lalu word cloud. Word cloud. Nah, di sini color bravernya sudah otomatis, lalu kita perlu apa namanya DPLYR untuk memisahkan apa namanya variabel. Nah, lalu kita cek ya webnya, misalkan web yang akan kita analisis itu misalkan https titik dua, lalu kita langsung saja sini ya. Nah, ini blok yang kita akan olah misalkan. Nah, blok. Oke, lalu kita web code-nya kita olah, itu kita cek pakai web HTML ya, membaca HTML pada web. Oke, ini lagi bekerja. Nah, oke, kalau sudah kita cek ya, cek di full artikelnya itu isinya apa, full artikel. Cek HTML notes. Nah, bagaimana HTML notes? Jadi kenapa HTML notes? Silahkan Anda belajar di web scraping nanti di tutorial yang akan dibuat. Jadi sini web code. Tadi kan kita sudah ambil web code, lalu koma artikel. Salah. Artikel. Oke, cek dulu artikel. Lalu setelah kita men-set di node tadi, kita mencari teksnya. Saya kasih nama fill ya. Artikel teks. Jadi artikel teksnya, artikel teks itu berarti dia HTML teks ya. Teks. Lalu saya salah tulis tadi, fill artikel ya. Fill artikel. Fill artikel. Kurang C ya. Terus kemudian kita dapatkan docnya, dokumennya, itu corpus vector source
artikel teks. Saya copy aja ya di sini biar tidak salah. Ini yang akan dicek ya. List harus 2. Oke, lalu kita inspect doc. Nah, ternyata di sini ya, kita bisa melihat di sini apa namanya tipe-tipe pemisahnya ya. Terus kemudian kita cek top space-nya. Top space-nya content transformer isinya function lalu x, ini kita membuat fungsi pattern lalu g sub. Jadi ini dipisah-pisahkan ya. Jadi yang spasi itu kita buang. Pattern spasi kita buang. Lalu kita juga perlu membuang apa namanya karakter-karakter yang tidak kita perlukan. tm map, kita cek dokumennya doc ya, to space, ini fungsi yang tadi kita buat. Lalu yang kita buang apa? Kita buang jadi kita buang yang tanda miring. Lalu kita buang apa lagi? Misalkan kita buang yang ada tanda kayak gini. Oke, kita buang lagi tanda yang miring-miring gini. Sorry. Kita buang, terus kemudian kita perlu banyak membuang ini ya, banyak membuang misalkan content transformer tadi mana ada? Content transformer to lower to low. Terus kemudian remove numbers. Remove numbers. Kita buang. Lalu remove punctuation. Terus strip white space. Lalu remove word. Stop word.
Oke, setelah itu kita stream lagi. Doc stream dokumen. Lalu setelah itu di DM itu adalah term dokumen matriks. Lalu M-nya itu hasilnya dibuat dalam bentuk matriks. Lalu setelah itu kita cek ya, sort resume dan creating jadi di ini ya, diurutin ya, diurutin mana yang paling banyak, mana yang paling sedikit. Lalu kita ubah bentuknya itu menjadi data frame. Data frame kalau tadi sebelum bentuk matriks, word-nya itu isinya adalah names, v, ini koma, frekuensi, itu isinya adalah v. Oke, lalu kita cek hit. Jadi kata yang paling banyak follow, get, dan lain sebagainya. Lalu setelah itu kita ya membuat plot ke dalam Word. Jadi langsung saja Word Cloud sama dengan yang sebelumnya Word Cloud. Di sini words-nya adalah D ya. Word-nya itu D, kita kasih tular Word. Jadi terus kemudian frekuensinya itu V ya, D itu frek, lalu di sini coba kita kasih min frek itu 1, max word itu 200, karena paling tinggi 165 ya, saya jangan tinggi-tinggi deh, 170 saja. Lalu random, jadi tampilannya biar random order, kita tulis false, lalu koma, kita buat agak besar, root per itu 0,25, sama color braille, mau dipakai library color braille ya, 8, lalu tulis dark 2, enter. Nah, ini hasilnya kayak gini. Jadi kita bisa melihat follow itu paling banyak 165 kali, terus kemudian get
itu 88 kali, Australia itu 83 kali, sedikit kecil, dan kata-kata lainnya itu lebih mengecil. Oke, sampai di sini dulu word cloud-nya yang kita scraping dari web yang lain. Nah, tentunya di sini ada beberapa hal yang kita perlu perhatikan. Setiap web biasanya memiliki tipe karakteristik sendiri, bagaimana dia mengembangkannya. Apakah di sana pasti ada ahlinya ya, mengembangkan seperti apa, pakai blog atau yang lain sebagainya. Biasanya setiap web tadi, halaman web membutuhkan perlakuan scraping yang berbeda-beda. Nah, yang saya contohkan ini adalah yang dari blog. Untuk yang lainnya, tentu kita juga harus eh, menyesuaikannya. Bagaimana cara mendapatkan halaman yang kita inginkan dari analisis kata yang akan kita buat. Oke, sampai ketemu kembali. Silahkan untuk dicoba. Thank you.